Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelas 11 di sini kita akan nampilin video simulasi peminjaman duit di bank. Nah, sebelum lanjut ke videonya kita mau perkenalan diri dulu nih. Kenalkan, yang di sebelah saya ada Anifianel Benimroh. saya sendiri Ferina Dinolia. Saya Merlin Arta. Saya Muhammad Esafos. Jadi, kita lanjut ke videonya. Antrian ke-17. Selamat siang Ibu, selamat datang di Bank Arta. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Ibu, jadi di sini saya ingin meminjam dana untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah mempunyai rekening di bank ini? Saya sudah memiliki rekening di bank ini. Baik, sebelumnya apakah Ibu pernah meminjam di bank ini? Sebelumnya saya belum pernah meminjam duit di bank ini, Bu. Baik, sebelum itu Ibu harus mengisi formulir untuk peminjaman dana Ibu terlebih dahulu. Baik, baik. Silakan diisi, Bu. Ya, terima kasih ya, Ibu. Ini ya, Ibu, sudah saya isi. Baik, terima kasih Ibu sudah mengisi formulir ini. Sebelumnya kami proses terlebih dahulu ya, Bu. Di sini ada lama peminjamannya. Di sini ada 3 bulan, 4 bulan, sampai dengan 10 bulan. Ibu mau milih lama peminjaman yang mana? Yang 5 bulan saja, Ibu. Baik, untuk bunganya itu sudah kami tetapkan 3% per bulan. Jadi sebelumnya kami proses terlebih dahulu ya, Bu. Ini untuk dananya sebesar 10 juta ya, Bu. Ya, Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Terima kasih. Iya. Selamat siang. Iya. I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go. Nomor antrian 27. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Ibu, jadi begini Bu, kemarin saya meminjam uang sebesar 7 juta dan lama pinjamannya itu lama pinjamannya itu 4 bulan, tapi saya sudah bayar 2 bulan dan sisa 2 bulan lagi. Tapi saya mau bayar sekarang nih Bu, bunganya itu 3%. Ya, betul. Kalau ini totalnya berarti saya harus bayar berapa Bu? Baik, saya cari datanya dulu ya Bu. Baik, di sini Ibu sudah membayar selama 2 bulan dengan totalnya 3.396.574,32 rupiah. Nah, kemudian sisa pinjaman yang harus Ibu lunasi yaitu sebesar 3.603.425,68 rupiah. Oke, berarti sekarang saya bayarnya sebesar 3.603.425,68 rupiah ya? Iya, betul Bu. Oke, baik Bu. Ini ada uang. Bu, bisa dihitung dulu. Baik, uangnya pas ya Bu. Baik Bu, ini terima kasih. Makasih Bu, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai perencanaan perhitungan dari nasabah pertama, yaitu Ferry Nadine. Yang pertama, di sini diketahui bahwa modal awalnya
yaitu Ferry Nadine meminjam sebesar 10 juta. Dengan bunga bank sebesar 3% per bulan. Atau bisa juga dijadikan desimal, yaitu 0,03 per bulan. Dan Ferry Nadine ingin melunasi pinjaman tersebut selama 5 bulan. Berarti pertama-tama kita harus mencari nilai anuitas dari pinjaman Ferry Nadine, yaitu modal awal dikali bunga per 1 dikurang 1 ditambah bunga pangkat min N. Modal awalnya 10 juta dikali bunganya 0,03 per 1 dikurang 1 ditambah 0,03 per min pangkat min 5. Nah, nanti hasilnya kita peroleh bahwa anuitasnya itu sebesar 2.183.545,71. Nah, anuitas yang ada di sini kita masukin ke tabel perhitungan anuitas dan perhitungan angsurannya sebesar yang tadi ada di situ, sebesar 2.183.545,71. Jadi di bulan pertama pinjaman awalnya, yaitu modal Ferry Nadine meminjam di bank tadi kan 10 juta. Dengan bunga 3%. 3% dari 10 juta itu 300.000. Angsurannya berarti anuitas 2.183.545,71 dikurang sama bunga, menghasilkan 1.883.545,71. Sisa pinjaman didapat dari pinjaman awal dikurangi angsuran, yaitu 8.159.454,29. Selanjutnya sisa pinjaman di bulan pertama menjadi pinjaman awal di bulan kedua. Kita pindahin, yaitu 8.119.454,29. Baik lagi, bunga 3% ini bunga di sini didapat dari 3% dari pinjaman awal di bulan kedua, yaitu 3% dikali 8.119.454,29 menghasilkan 243.493,62. Nah, angsurannya didapat dari anuitas dikurangin bunga bulan kedua, yaitu 1.940.052,8. Nah, sisa pinjaman di bulan kedua didapat dari pinjaman awal pada bulan kedua dikurang angsuran di bulan kedua, yaitu 6.176.402,21. Nah, perhitungan ini diulang-ulang sampai bulan ke-5. Nah, jadi jika kita melakukan perhitungan yang seperti tadi secara berulang-ulang sebanyak sampai bulan ke-5, akan dihasilkan tabel angsuran yang seperti ini. Nah, di akhir sisa pinjaman bulan ke-5, Ferry Nadine berarti
telah melebihi pembayarannya sebesar 3,06 rupiah. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan case yang kedua, yaitu di mana Alivia meminjam ke bank sebesar 7 juta. Case yang kedua, jadi Alivia tadi meminjam ke bank sebesar 7 juta, yaitu berarti modal awalnya 7 juta. Dengan bunga yang sama sebesar 3% per bulan atau 0,03 per bulan. Alivia ingin melunaskan pinjamannya selama 4 bulan. Alivia ingin melunaskan pinjamannya selama 4 bulan. Tetapi di bulan ketiga ternyata Alivia ingin langsung melunaskan semua sisa hutangnya. Nah, berapa sih yang harus Alivia bayar di bulan ketiga? Berarti kita harus mencari sisa pinjaman di bulan kedua. Di bulan untuk tahu cara kita tahu sisa pinjaman di bulan kedua, hal pertama yang harus dilakukan itu sama kayak yang pertama, yaitu cari anuitasnya. Nah, jadi anuitasnya di sini kita dapatkan sebesar 189,32. Nah, anuitas ini bisa kita masukin ke tabel perhitungan anuitas dan angsurannya. Jadi tadi anuitasnya itu sebesar 1.883.189,32. Nah, pada bulan pertama pinjaman awalnya itu sama dengan modal, yaitu 7 juta. Bunganya 3%. Berarti 3% dari 7 juta adalah sebesar 210.000. Nah, angsuran pada bulan pertama didapatkan dari anuitas dikurang bunga bulan pertama, yaitu 1.883.189,32 dikurang dengan 210.000. Dihasilkan 1.673.189,32. Nah, sisa pinjaman di bulan pertama didapat dari pinjaman awal dikurangi angsuran pada bulan pertama. Kita dapatkan 5.326.810,68. Sisa pinjaman di bulan pertama akan menjadi pinjaman awal pada bulan kedua. Tinggal kita pindahin aja angkanya, yaitu 5.326.810,68. Balik lagi ke perhitungan awal, di mana bunga 3% ini berarti 3% dikali dengan pinjaman awal pada bulan kedua itu hasilnya 159.804,32. Angsuran didapatkan dari cara yang sebelumnya juga, yaitu anuitas dikurangi bunga. 1 juta ini dikurangi sama 159 ini, menghasilkan 1.723.385.
Nah, sisa pinjaman di bulan kedua didapatkan dari pinjaman awal pada bulan kedua dikurangi angsuran pada bulan kedua. Berarti sisa pinjaman pada bulan kedua itu sebesar 3.603.425,68. Nah, untuk bulan ketiga sama keempatnya nggak usah kita hitung. Karena kan tadi di kasus ini si Alivia mau langsung melunaskan hutangnya kan pada bulan ketiga. Berarti karena Alivia setelah membayar angsuran selama 2 bulan ini ditambah ini sebesar berarti 3.396.574,32. Nah, untuk melunasi hutangnya Alivia tadi pada bulan ketiga, berarti Alivia hanya harus membayar sisa pinjaman di bulan kedua, yaitu sebesar 3.603.425,68. Jadi, balik lagi pertanyaan sebelumnya yang ada di sini. Kan ditanyakan Alivia mau melunasi hutang pada bulan ketiga, yaitu sama aja sama sisa pinjaman di bulan kedua. Berarti jawabannya adalah Alivia harus membayar sebesar 3.603.425,68. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.